Okay, let's go. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan loncengnya, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lutfi Satria Pratama. I'm from Pancasakti University. I want to present about etika bisnis. Untuk mempermudah saya akan pakai bahasa Indonesia karena ini bukan pelajaran bahasa Inggris. Saya akan presentasikan etika bisnis para pelaku bisnis pada mata kuliah etika bisnis dan dosen saya Pak Abdul Syamsumar. Etika bisnis sangat penting diterapkan ketika kita ingin menjalani bisnis agar mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Menurut Velasquez, etika bisnis adalah studi yang digunakan dalam suatu kebijakan dan kegiatan berbisnis dan berfokus pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang telah menjadi standar dalam berperilaku, terutama dalam hal bisnis. Nilai-nilai yang diterapkan ini didasarkan pada cara berpikir tentang benar atau salahnya suatu hal. Saat ini, bisnis dalam perusahaan-perusahaan besar di dalam negeri sudah banyak memberikan kontribusi besar dalam kemajuan ekonomi dan perkembangan sosial. Selain perusahaan-perusahaan tersebut, ada juga perusahaan dengan skala kecil yang ikut serta dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan lain-lain yang biasa disebut perusahaan mikro atau UMKM. Akan tetapi ada konsekuensi yang merugikan banyak pihak akibat dari kegiatan perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan etika bisnis yang ada. Hal ini biasanya dipicu oleh moral yang buruk yang membenarkan segala cara agar mendapatkan keuntungan semata. Etika bisnis penting dalam menjalankan suatu bisnis. Akan tetapi terdapat pelaku-pelaku bisnis yang melanggar hukum berbisnis yang telah ditetapkan pemerintah. Hukum menurut R. Suroso adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur tata kelakuan masyarakat yang biasanya berisi perintah, larangan, dan paksaan yang mengikat dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Hukum dan etika bisnis dibuat agar para pelaku bisnis dapat menjalankan usahanya dengan tertib dan tidak saling merugikan antar sesama pengusaha maupun konsumen. Hukum dan etika yang sudah ada tidak hanya penting bagi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan mikro atau UMKM juga perlu mengikuti hukum dan etika bisnis yang ada. UMKM memiliki tingkat usaha yang lebih banyak, daya serap tenaga kerja juga lebih banyak, dan memiliki kemampuan yang cepat dalam proses pemerataan yang termasuk dalam agenda pembangunan. UMKM di Indonesia sudah menjadi bagian penting dalam sektor ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu, UMKM memerlukan hukum dan etika untuk melindungi dan menjadi pedoman dalam kegiatan operasional dan tahap pengembangannya. Menurut Rucito, UMKM merupakan usaha berskala kecil yang membantu perekonomian Indonesia. UMKM membantu dalam hal menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Saya akan menjelaskan etika bisnis yang ada di lingkungan sekitar tempat saya tinggal. Macam-macam bisnis yang ada di lingkungan sekitar saya tinggal. Yang pertama, kuliner. Kuliner adalah bisnis yang tak pernah mati karena makanan merupakan kebutuhan semua orang. Ragam usaha kuliner yang bisa dikembangkan pun sangat banyak. Untuk maju, kuliner harus mengutamakan kualitas rasa makanan, pelayanan, dan strategi pemasaran. Yang kedua ada bisnis fashion. Bisnis fashion juga berpotensi menghasilkan profit yang besar, terutama pada momen tertentu seperti hari raya. Tren mode yang terus berganti seiring perubahan zaman membuat bisnis ini tidak pernah jalan di tempat. Yang ketiga, bisnis pendidikan. Tempat-tempat kursus dan pelatihan tatap muka cukup digemari, baik pelajar sekolah maupun orang yang ingin menambah keahlian khusus. Dengan ini dapat menawarkan keunggulan yang tidak bisa diperoleh pengguna jika hanya belajar secara online misalnya. Yang keempat, bisnis otomotif. Ada banyak peluang bisnis UKM di bidang otomotif, antara lain jual beli suku cadang kendaraan, rental mobil atau motor, bengkel otomotif, dan jasa cuci kendaraan.
Bisnis ini sangat potensial karena jumlah kendaraan terus bertambah. Dan yang kelima, bisnis agribisnis. Sebagai kebutuhan pokok, peluang usaha agribisnis yaitu bisnis di bidang pertanian dan peternakan sangat terbuka lebar. Namun pelaku UKM di bidang ini masih dominasi orang tua. Contohnya adalah seperti ternak potong ayam, ayam petelur, terus pertanian di sawah, rempah-rempah, jual sayur, dan jual bibit tanaman. Kemudian yang keenam, bisnis teknologi internet. Berbasis teknologi internet, bisnis UKM jauh lebih berkembang. Bisnis ini dibutuhkan oleh masyarakat masa kini yang akrab dengan dunia maya. Selain potensial, bisnis teknologi internet juga memiliki lingkup yang luas sehingga memungkinkan beragam inovasi dan eksplorasi. Yang ketujuh, bisnis kecantikan. Peluangnya cukup besar. Supaya sukses, hal yang bisa ditawarkan misalnya adalah kualitas pelayanan dan variasi jasanya. Yang kedelapan, bisnis event organizer. Ada banyak contoh yang bisa dicoba seperti pada acara ulang tahun, anniversary, pernikahan, dan sebagainya. Kemudian bisnis jasa kebersihan. Jasa kebersihan ini contohnya seperti laundry. Laundry ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern sekarang yang sibuk kerja dan banyak kegiatan sehingga tidak sempat untuk mencuci sendiri ya. Selain laundry, ada juga seperti laundry sepatu, laundry helm, atau jasa kebersihan rumah. Yang ke-10 adalah bisnis kebutuhan anak. Kebutuhan anak kan bermacam-macam, mulai dari pakaian, makanan, bacaan, hingga mainan. Bidang bisnis ini cukup menjanjikan karena orang tua biasanya tak sungkan untuk mengeluarkan uang untuk kebutuhan anaknya. Pada awal pandemi COVID-19 yang telah terjadi di awal tahun 2020, yang telah melumpuhkan berbagai sektor usaha, UMKM menjadi salah satu sektor yang terkena imbasnya. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Bahkan tidak sedikit usaha yang harus gulung tikar atau berubah haluan. Misalnya beralih dari fashion ke kuliner. Ini menjadi hal yang wajar. Akan tetapi setelah setahun pandemi, UMKM pun mulai berkembang lagi. Apresiasi juga bagi mereka yang sampai saat ini mampu bertahan dengan terus mencari inovasi dan kreasi karena banyaknya persaingan dan tentunya yang punya inovasi lebih baik akan lebih eksis. Inovasi tersebut antara lain seperti dengan sistem DO atau delivery order. Jadi, penjual itu mengantarkan langsung kepada si pembeli. Hal ini tentu akan lebih menarik daripada pembeli yang harus datang sendiri kepada penjualnya pada saat pandemi. Dan setelah pandemi ini usai, masih banyak penjual yang menjalankan sistem tersebut. Padahal ini juga diperlukan etika bisnis seperti penjual yang ramah, jujur, dan on time saat DO juga akan lebih menjadi pilihan dari pembeli. Inilah salah satu pentingnya etika bisnis. Misalkan saya sendiri yang pesan DO, bakso, dan tukang DO-nya kurang memiliki etika yang baik. Tentu saya akan berpikir ulang untuk melakukan pre-order lagi terhadap penjual tersebut. Sebaliknya, jika penjualnya ramah, tentu kita akan melihat, enak nih, tukang DO-nya, dianya baik, ramah, jujur, apalagi harganya lebih murah, pasti ke depannya saya akan memikirkan untuk, mendingan saya beli ke penjual tersebut lagi. Jadi, menurut saya, para pelaku bisnis yang ada di sekitar saya, sebagian besar sudah menggunakan etika bisnis yang baik di dalam menjalankan bisnisnya. Dan yang menggunakan etika bisnis dengan baik, mereka akan banyak yang eksis sampai sekarang. Sedangkan yang kurang baik etika bisnisnya, biasanya cenderung akan stuck di tempat atau tetap di tempat itu, atau cenderung turun karena sedikit atau bahkan tidak punya pelanggan. Jadi pelanggan itu satu tingkat di atas pembeli. Ya misalkan pembeli itu hanya beli 1 sampai 2 kali saja. Tapi kalau pelanggan itu akan membeli berulang-ulang. Ini saya gambarkan di slide saya itu. Pertama adalah calon pembeli, kemudian menjadi pembeli, lalu akan menjadi pelanggan. Selanjutnya,
Prinsip etika berbisnis pada para pelaku bisnis yang harus dilakukan. Yang pertama adalah prinsip otonom, yang artinya prinsip ini mengharuskan para pelaku bisnis untuk mengambil keputusan dengan tepat dan baik, serta mempertanggungjawabkan risiko tersebut. Namun, setiap pelaku bisnis melakukan pendekatan yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan yang paling tepat. Selanjutnya, prinsip kejujuran, di mana prinsip ini merupakan kunci penting dalam menjalankan suatu bisnis. Karena ketika suatu bisnis berjalan dengan kejujuran, maka banyak kesuksesan dalam bisnis itu. Prinsip ini harus diterapkan dalam segala kegiatan bisnis, misalnya berperilaku jujur dan jujur kepada konsumen. Dan ada prinsip keadilan, yang berarti setiap orang yang melakukan bisnis memiliki hak yang sama dan tidak ada yang diistimewakan. Hal ini mengakibatkan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis memberikan kontribusi yang sesuai dan respon yang positif dalam kegiatan berbisnis agar berjalan dengan baik. Selanjutnya, prinsip loyalitas, yang mana loyalitas adalah salah satu hal yang penting dan sulit dilakukan karena loyalitas merupakan profesionalitas dari pelaku bisnis yang tidak memikirkan urusan usaha tercampur ke dalam urusan pribadi ataupun sebaliknya. Loyalitas biasanya dilihat dari kerja keras dan keseriusannya. Dan yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Integritas moral adalah pandangan masyarakat terhadap sebuah usaha. Setiap usaha harus memiliki integritas moral yang baik agar masyarakat atau calon pembeli memiliki minat yang besar terhadap usaha. Misalnya seperti pemilik usaha yang jujur. Hal itu akan membuat bisnis memiliki label yang baik dan pembeli merasa aman dan nyaman. Dan ada sedikit quotes. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat ini, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong di komen di bawah kalau ada kesalahan atau ada masukan. Jangan lupa like dan subscribe, lalu share, dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.